Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Baiklah, di sini pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan yang pertama yaitu pendidikan keluarga. Baiklah, keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua, bapak dan ibu adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat, ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua. Karena naluri inilah timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka. Hingga secara moral, keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, serta membimbing keturunan mereka. Jadi, kawan-kawan dapat diketahui pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Perkembangan agama menurut William berjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas karena masalah yang menyangkut kejiwaan manusia demikian yang rumit dan kompleks. Namun demikian, melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana tersebut, agama itu terjalin dan terlibat di dalamnya. Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan inilah agama itu berkembang. Dalam kaitannya itu pula terlihat pendidikan keluarga dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak heran jika Rasul menekankan tanggung jawab itu pada kedua orang tua. Menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anaknya. Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama. Namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya itu tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua mereka. Baiklah, selanjutnya pendidikan kelembagaan. Sekolah sebagai kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, maka mereka diserahkan ke sekolah-sekolah. Sejalan dengan kepentingan masa depan anak-anak, terkadang para orang tua sangat selektif dalam menentukan tempat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mungkin saja para orang tua yang berasal dari keluarga yang taat beragama akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama. Sebaliknya, para orang tua lain lebih mengarahkan anak mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah umum. Atau sebaliknya, para orang tua yang sulit mengendalikan tingkah laku anaknya akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah agama dengan harapan secara kelembagaan sekolah tersebut dapat memberi pengaruh yang dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Pendidikan agama di lembaga pendidikan bagaimanapun akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Namun demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Sebab, pendidikan agama pada hakikatnya merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama lebih dititik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntutan agama. Baiklah, contoh dari pembentukan kebiasaan sholat, puasa, mengaji, atau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada, kita sebagai guru pendidikan agama Islam, calon bapak atau ibu, calon ustadz, calon sarjana pendidikan agama Islam, yang pertama dengan cara pengulangan, yang kedua dengan disengaja dan direncanakan. Jika melalui pendidikan keluarga, pembentukan jiwa keagamaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu cara pengulangan. Jadi kalau kita jadi guru, jadi bapak ibu, berarti
pendidikan keluarga dalam membentuk jiwa keagamaan itu dengan cara mengulang. Nah, untuk melalui kelembagaan, kalau kita menjadi seorang guru, cara kedua ini tampaknya lebih efektif, yaitu disengaja dan direncanakan. Jadi inilah tugas kita sebagai guru, yaitu disengaja dan direncanakan bagaimana cara sholat, kapan sholat, kemudian bisa dibuat timetable-nya. Namun jika kita sebagai orang tua, kita mengulang aktivitas yang telah diajarkan guru di sekolah. Dengan demikian, pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan pada anak di kelembagaan pendidikan itu barangkali banyak tergantung dari bagaimana perencanaan pendidikan agama yang diberikan oleh sekolah tersebut, gitu ya. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak antara lain sebagai pelanjut pendidik agama di lingkungan keluarga. Jadi fungsinya sekolah dalam kaitannya untuk membentuk jiwa keagamaan seseorang itu untuk melanjutkan pendidikan agama di lingkungan keluarga, membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama dalam keluarga. Dalam konteks ini, guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima pendidikan agama yang diberikannya. Jadi menurut Guir, proses perubahan sikap dari tidak menerima ke sikap menerima berlangsung melalui 3 tahap perubahan sikap. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerimaan. Dengan demikian, pengaruh kelembagaan pendidikan dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak sangat tergantung dari kemampuan para pendidik untuk menimbulkan ketiga proses itu. Pertama, pendidikan agama yang diberikan harus dapat menarik perhatian peserta didik. Untuk menopang pencapaian itu, maka tugas guru agama harus dapat merencanakan materi, metode, serta alat-alat bantu yang memungkinkan anak-anak memberikan perhatiannya. Kedua, tugas guru agama harus mampu memberikan pemahaman kepada anak didik tentang materi pendidikan yang diberikannya. Pemahaman ini akan lebih mudah diserap jika pendidikan agama yang diberikannya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak terbatas pada kegiatan yang bersifat hafalan sementara, gitu. Ketiga, penerimaan siswa terhadap materi pendidikan agama yang diberikan. Penerimaan ini sangat tergantung dengan hubungan antara materi dengan kebutuhan dan nilai bagi kehidupan anak didik. Dan sikap menerima tersebut pada garis besarnya banyak ditentukan oleh sikap pendidik itu sendiri, antara lain memiliki keahlian dalam bidang agama dan memiliki sifat-sifat yang sejalan dengan ajaran agama seperti jujur dan dapat dipercaya. Kedua ciri ini akan sangat menentukan dalam mengubah sikap para anak didik. Baiklah, selanjutnya pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut memengaruhi perkembangan anak didik adalah keluarga, kelembagaan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Keserasian antara ketiga lapangan pendidikan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. Seperti diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seseorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian terintegrasi dalam berbagai aspek, mencakup fisik, psikis, moral, dan spiritual. Nah, jika kita kaitkan dengan jiwa keagamaan yang memuat norma-norma kesopanan, tidak akan dapat dikuasai hanya dengan mengenal saja, ya. Menurut Emerson, norma-norma kesopanan menghendaki adanya norma-norma kesopanan pula pada orang lain. Dalam ruang lingkup yang lebih luas dapat diartikan bahwa pembentukan nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek spiritual akan lebih efektif jika seseorang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Jadi,
dapat terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Contohnya saja mungkin di lingkungan masyarakat santri barangkali akan lebih memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki ikatan yang longgar terhadap norma-norma keagamaan. Nah, dengan demikian, fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu sendiri.